Sobat Delta, kembali lagi dengan saya Novia Rahmalaili Ramadhani yang biasa dipanggil Caca di Podkuy, podcast Delta Kuy. Nah, Podkuy kali ini udah menginjak episode yang ke-19 nih Sobat Delta. Mau di penghujung tahun, kayaknya kita akan bahas yang berkaitan dengan liburan nih kayaknya. Kira-kira apa sih topik yang berkaitan dengan liburan nih? Oke, langsung aja kita coba tanyakan ke narasumber kita kali ini. Yuk kita sapa dulu Bu Rini. Halo Sobat Delta. Bagaimana Bu Rini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ini menyambut liburan Nataru ini kayaknya harus luar biasa. Iya, harus ya. gembira ini, harus sehat dan Harus gembira. sehat, bener. Oke, nah kali ini kita mau bahas apa sih Bu Rini? Kayaknya kita mau bahas tentang bagaimana kita bisa mengakses pelayanan program JKN kalau kita sedang tidak berada di daerah tempat tinggal kita atau pada saat kita bepergian atau liburan gitu ya. Liburan gitu, menarik banget nih. Iya. Nah, berarti kalau kaitannya dengan mengakses pelayanan BPJS Kesehatan atau program JKN di luar ataupun di dalam wilayah atau domisili kita, kan kalau mengakses program JKN itu harus menggunakan KTP kan ya Bu Rini. Nah, ini nih jadi pertanyaan nih, biasanya kan harus sesuai sama domisili tuh kalau kita mau berobat. Kalau lagi berlibur gitu nanti gimana tuh Bu Iya. Rini? Jadi mulai sekarang kita tidak perlu risau ya, nggak perlu khawatir kita akan nggak bisa mengakses pelayanan kesehatan, entah itu buat berobat atau buat nanya-nanya saran-saran kesehatan ya. Jadi kalau kita sedang tidak berada di wilayah domisili atau tidak di tempat tinggal kita, misalnya kita lagi bepergian di suatu tempat yang beda kota ya, itu kita pada saat kita merasakan ada gangguan kesehatan, kita bisa mendatangi Vaskes kerjasama BPJS Kesehatan yang terdekat dengan tempat kita berada di luar kota itu tadi. Nah, gimana kita tahu kalau di situ ada Vaskes? Nah, gampang aja. Carilah lokasi Vaskes terdekat melalui mobile JKN. Wah, gimana Gitu. tuh cara carinya Bu Rini? Cara carinya ya masuk login ke mobile JKN, itu ada info lokasi. Info lokasi Vaskes itu di situ ya. Oke. Nanti itu akan langsung menunjukkan nama-nama Vaskes terdekat pada saat Sobat Delta ada di luar kota. Nah, kalau udah ketemu tempatnya bisa langsung didatangi. Kemudian ditunjukkan, kalau udah pakai mobile JKN, tunjukkan info peserta, itu kan pasti udah kelihatan nama dan nomornya, serta dilengkapi dengan second ID yaitu KTP. Untuk meyakinkan Vaskes bahwa memang ini adalah yang bersangkutan, iya, orangnya sendiri, bukan orang lain gitu ya. Dan kartunya aktif. Nah itu semestinya seluruh Indonesia, sewilayah Nusantara ini akan mau melayani Sobat Delta kalau menunjukkan keaktifan dari kartu JKN-nya. Seperti itu. Oke, jadi dimanapun dan kapanpun BPJS Kesehatan atau kartu JKN yang sudah dibayarkan nih, yang aktif itu bisa digunakan ya oleh seluruh peserta JKN ya? Bisa digunakan di Vaskes terdekat pada saat bepergian. Iya. Oke, dengan memastikan lokasi Vaskes terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu melalui aplikasi mobile JKN, betul ya Bu Rini? Betul sekali, iya. Oke, jadi teman-teman nih yang lagi dengerin mungkin belum ada aplikasi mobile JKN atau mungkin belum login, belum daftar, bisa nih sebelum liburan disiapkan dulu aplikasi mobile JKN-nya. Iya, ini bagus sekali tuh, harus itu disiapkan dulu. Salah satu ini ya, holiday kit mobile JKN. Betul. Harus sudah punya mobile JKN. Oke, kan jaga-jaga ya, namanya sedia payung sebelum hujan. Berarti kita paling enggak menjaga yang pertama pastinya kepesertaan JKN kita aktif, dan yang kedua memastikan kita punya mobile JKN biar sewaktu-waktu kalau misal ada hal-hal yang nggak diinginkan, misal nggak enak badan waktu bepergian, itu nanti Sobat Delta bisa memanfaatkan mobile JKN-nya gitu. Iya. Untuk lokasi Vaskes itu Vaskes tingkat pertama ya, Sobat Delta semuanya. Iya, itu perlu dicatat tuh. Itu harus dicatat ya. Jadi kalau kita sebagai peserta JKN, kontak pertama kita itu selalu di Vaskes tingkat pertama. Ya, itu bisa dokter praktek, bisa puskesmas, bisa klinik.
Ya, Oke, itu gitu kayak ya. gerbang pembuka ya Bu Iya, Rini. Jadi memang. harus ke vaskes tingkat pertama Iya, dulu. betul sekali. Oke, nah kita kembali lagi nih ke topik nih Bu Rini. Nah, biasanya tuh ada pertanyaan nih Bu Rini, kalau menggunakan KTP dimanapun gitu kan katanya bisa. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti apa sih kita bisa memanfaatkan program JKN kita atau kartu JKN kita semisal kita berada di luar domisili gitu? Apakah harus dalam kondisi yang sangat amat gawat darurat kah seperti kecelakaan dan lain-lain, atau semisal masuk angin aja kita bisa memanfaatkan program JKN itu? Iya, baik. Jadi kalau kita sedang tidak berada di domisili kita ya, kita pada saat bepergian, kita ada gangguan kesehatan, entah itu masuk angin, sakit perut, muntah-muntah gitu ya, itu kita bisa punya akses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Nah, maksimalnya berapa kali? Nah, itu 1 bulan maksimal 3 kali. Jadi kalau Sobat Delta ada di luar kota selama sebulan, itu masih bisa mengakses vaskes terdekat di tempat domisili pada saat di luar kota itu selama 3 kali. Seperti itu. Pelayanannya ya sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan. Nanti akan diperiksa sama dokter. Jadi dokter nanti yang akan menentukan untuk tata laksana yang tepatnya seperti apa dari dokter dari vaskes tingkat pertama. Gitu. Jadi Iya, nanti harus disesuaikan juga dengan indikasi medis dari dokternya juga ya. Iya, nanti akan dokternya yang menentukan. Misalnya dari pemeriksaan tadi itu diperlukan rujukan, memang secara indikasi medis perlu rujuk ke rumah sakit ya. Nanti dokter akan melakukan itu. Jadi tidak ada batasan, Pembatasan nggak gitu ada ya. kendala. Iya. Jadi pelayanannya sama, di mana saja itu sama, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira kan tadi kan ceritanya ini beda domisili gitu, atau beda dari tempat tinggal kita, beda dari FKTP di mana kita ditentukan gitu kan. Nah, apakah peserta JKN ini perlu melakukan perubahan vaskes dulu nih sebelum memanfaatkan kartu JKN-nya di tempat lain gitu? Oh iya, bagus sekali nih, Kakak Caca ini. Jadi kalau Sobat Delta itu perginya menempati tempat tinggal di luar kota itu tidak lebih dari sebulan, kalau menurut saya nggak usah pindah vaskes dulu. Karena peserta JKN masih punya ini kesempatan 3 kali berobat di luar domisili dalam 1 bulan. Nah, seandainya Sobat Delta itu memang di luar kota itu lama, lebih dari sebulan, ya boleh aja pindah vaskes. Daripada nanti oleh vaskesnya sudah dikasih warning, oh ini sudah 3 kali dalam bulan ini. Nah, itu barulah bisa kita pindah vaskes aja kalau kita lebih dari sebulan. Kalau lebih dari sebulan bisa dilakukan pindah vaskes gitu ya. Mm-mm. Oke, tapi kalau misal dalam 1 bulan masih di bawah 3 nih pelayanan yang dilakukan, ya nggak perlu pindah Nggak usah, ya vaskes gitu tetap aja. ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu Rini. Gimana nih kalau misal kasusnya adalah peserta JKN itu, atau mungkin Sobat Delta ini nanti yang ada keperluan, mungkin ada pembelajaran di luar kota atau dinas di luar gitu selama beberapa bulan, dan kondisinya di situ perlu melakukan pelayanan kesehatan, dan ternyata karena memang bukan domisilinya, dia ditolak tuh sama vaskes. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke, ya. Jika memang terjadi demikian ya, memang semua vaskes kerjasama BPJS Kesehatan itu sudah kami berikan informasi bahwa bisa melayani peserta di luar vaskes terdaftar 3 kali dalam 1 bulan. Nah, tapi jika misalnya Sobat Delta ini ternyata ditolak oleh vaskes, nah ini bisa melakukan pengaduan melalui kanal dalam mobile JKN juga bisa, ataupun langsung telepon ke 165 Care Center BPJS Kesehatan. Nah, itu disampaikan aja, nanti petugas kami akan membantu untuk mengkonfirmasi kepada vaskes yang terdekat tadi untuk bisa memberikan pelayanan kepada Sobat Delta yang lagi ada di luar domisili gitu. Jadi bisa langsung on the spot gitu ya, kita langsung telepon ke 165 Iya. terkait dengan keluhan atau aduan yang mau kita sampaikan itu Betul tadi. sekali. Iya. Oke, Bu Rini, mendekati penutup dari podcast ini, mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan untuk Sobat Delta nih terkait dengan topik kali ini? Ya,
karena ini memang situasi mau liburan ya, sudah hawa-hawanya sudah berlibur akhir tahun. Nah, Sobat Delta, siapkan dulu mobile JKN-nya. Sekarang ini Sobat Delta nggak zaman nih kalau nggak punya mobile JKN. Bener, udah punya HP masa nggak ada mobile JKN gitu. Harusnya mobile JKN. Nanti kalau sedang di luar kota, nah kita nggak berharap sakit ya, tapi terus ternyata kok tiba-tiba ada gejala sakit, ya datang aja ke lokasi vaskes terdekat yang ada di mobile JKN nanti. Dicek info lokasi vaskes itu. Nanti datang ke situ, tunjukkan info peserta atau KTP. Kemudian nanti sampaikan keluhan sakitnya apa. Nah, itu nanti akan lancar dilayani oleh vaskes yang terdekat di domisili pada saat kita tidak pada saat kita di luar kota. Betul. Oke. Dan akan mendapatkan pelayanan selayak-layaknya ya. Iya, karena pelayanannya. memang Sobat Delta atau peserta JKN kita ini sudah membayar apa yang menjadi kewajibannya, sudah membayar iurannya. Iya. Tentunya teman-teman semisal menemukan kendala atau hal-hal yang memang sebenarnya yang menjadi hak teman-teman tapi teman-teman nggak dapatkan, teman-teman bisa melakukan pengaduan ke yang tadi Bu Rini bilang tuh, bisa menghubungi Care Center 165. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, semoga tapi harapan kami sih semoga kalau pas liburan ya sehat semua Sehat ya. semua ya. Siapa yang mau liburan Iya. sakit gitu. Harus senang dan gembira, sehat. Gitu. Betul banget. Oke, cukup sekian buat Podkuy episode ke-19 ini. Semoga teman-teman atau Sobat Delta mendapatkan informasi dan manfaat dari Podkuy kali ini. Jadi saya mau menyampaikan selamat liburan Nataru untuk teman-teman semua. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di Podkuy berikutnya.